Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Mazmur 119 ayat 64. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Tema, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117 sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan nasional. Budi Utomo memelopori perjuangan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran dan mendorong munculnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Pada tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Penetapan tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden atau Kepres nomor 1 tahun 1985 tentang penyelenggaraan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Penetapan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal harga diri dan kebanggaan nasional, dan mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan nasional. Budi Utomo diakui oleh Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Hertz sebagai gerakan yang tidak melanggar hukum. Bahkan Budi Utomo berhasil menerima pengakuan van Hertz di hadapan pengadilan Hindia Belanda dalam kedudukan yang sama dengan seorang sipil Eropa. Demikianlah gerakan Budi Utomo tersebut berhasil mentransformasi sikap dan pandangan pemerintah pada waktu itu untuk semakin menghargai penduduk pribumi di hadapan hukum. Ya, sesungguhnya hukum dan peraturan pemerintah harus berlaku adil dan merata kepada semua warga negara. Hari Kebangkitan Nasional seharusnya terus mengingatkan kita akan perlunya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam menegakkan hukum di negeri ini. Hal ini bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi semua elemen bangsa dari berbagai pihak dan masyarakat harus ikut terlibat sebagai bagian dari the power of social control. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, masih sering terjadi hukum, peraturan, dan ketetapan gereja diberlakukan secara tidak adil, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tegas kepada warga jemaat, getas kepada majelis jemaat. Padahal hukum, peraturan, dan ketetapan gereja itu selalu berlandaskan pada hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Begitu pula dengan peraturan rumah tangga atau keluarga, seringkali tidak berlaku adil terhadap perempuan dan anak-anak, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sadar atau tidak sadar, kita sering terjebak dengan hukum rimba yang kuat menindas yang lemah. Padahal sama seperti pemazmur, kita selalu berharap dan berdoa agar bumi penuh dengan keset Yahweh atau kasih setia Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan kasih setianya berdasarkan hukum dan perjanjiannya yang menjadi peraturan dan ketetapannya. Secara keseluruhan, Mazmur 119 dapat kita pahami sebagai nyanyian pengajaran atau nyanyian tentang hukum Tuhan. Mazmur ini mengajarkan kita untuk tetap hidup di dalam hukum Tuhan, sekaligus menyadarkan kita untuk kembali kepada kitab suci ketika kita telah berjalan menyimpang dari hukumnya. Hanya dari dan atau di dalam kitab suci lah kita dapat belajar tentang ketetapan Tuhan, belajar taat kepada perintah, peraturan, dan hukum Tuhan. Kita semua sederajat di hadapan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun anak-anak, yang tua dan yang muda, yang kaya dan yang miskin. Tak seorang pun yang luput dari hukum Tuhan, termasuk juga kepada umat pilihannya. Namun sebaliknya, kasih setianya di dalam Yesus Kristus berlaku untuk semua orang dan memenuhi hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan bukanlah suatu hal yang kebetulan kita menerima nas renungan kita ini di dalam menjalani masa Minggu Kantate, yaitu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita memperbarui diri dengan paradigma yang baru tentang kasih setia dan ketetapan-ketetapan Tuhan.
Kedua hal tersebut harus kita syukuri bersama-sama dalam keberagaman, bukan dalam keseragaman, secara inklusif dan bukan eksklusif. Sehingga merenungkan tentang kasih setia Tuhan harus sekaligus belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Demikianlah ada tertulis, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, sungguh kami bersyukur atas kasih setiamu dan ketetapan-ketetapanmu yang menyertai hidup kami. Ajarkanlah kami ketetapan-ketetapanmu yang adil itu, sambil mensyukuri kasih setiamu yang selalu baru tiap pagi. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.